Ya, terima kasih atas kesempatan diberikan. Saya atas nama Risti Mimpia, Program Studi Informatika, Universitas Kristen Indonesia Maluku atau UKIM, mata kuliah Statistika dan Probabilitas. Ya, di sini yang akan dibahas yaitu teori probabilitas. Ada 4, yaitu yang pertama konsep dasar probabilitas, yang kedua pendekatan dalam probabilitas, yang ketiga sampel dan kejadian, dan yang berikutnya probabilitas bersyarat. Yang pertama kita akan bahas konsep dasar probabilitas. Apa itu probabilitas? Probabilitas adalah peluang atau kemungkinan suatu nilai yang digunakan untuk mengukur tingkat terjadinya suatu kejadian yang acak. Dan nilai probabilitas antara 0 sampai dengan 1, jika nilainya semakin mendekati 0, maka kemungkinan terjadinya kejadian akan semakin kecil. Dan sebaliknya, jika nilainya semakin mendekati 1, maka kemungkinan terjadinya kejadian akan semakin besar. Yang berikutnya pendekatan dalam probabilitas. Yang pertama pendekatan klasik. Pendekatan klasik didasarkan pada sebuah peristiwa yang mempunyai kesempatan untuk terjadi sama besar. Probabilitas suatu peristiwa kemudian dinyatakan sebagai suatu rasio antara jumlah kemungkinan hasil dengan total kemungkinan hasil. Rasio peristiwa terhadap hasil. Probabilitas suatu peristiwa sama dengan jumlah kemungkinan hasil atau jumlah total kemungkinan hasil. Yang berikutnya pendekatan relatif. Besarnya probabilitas suatu peristiwa tidak dianggap sama, tetapi tergantung pada beberapa banyak suatu peristiwa yang terjadi dari keseluruhan percobaan atau kegiatan yang dilakukan. Probabilitas dapat dinyatakan sebagai berikut. Probabilitas kejadian relatif sama dengan jumlah peristiwa yang terjadi atau jumlah total percobaan atau kegiatan. Yang berikutnya pendekatan subjektif. Besarnya suatu probabilitas didasarkan pada penilaian pribadi dan dinyatakan dalam derajat kepercayaan. Dan juga probabilitas yang menyatakan kemungkinan suatu peristiwa terjadi, perasaan atau kira-kira dari seseorang individu, dan dinyatakan biasanya dalam bentuk opini atau pendapat. Yang berikutnya kita masuk pada sampel dan kejadian. Yang dibahas duluan itu ruang sampel. Ruang sampel adalah himpunan semua outcome atau hasil dari suatu eksperimen yang mungkin disebut dengan ruang sampel yang dinotasikan S. Ada diskrit, yaitu mempunyai berhingga anggota. Ada juga kontinu yang mempunyai anggota dalam bentuk selang interval. Contoh ruang sampel diskrit yaitu misalnya eksperimen sama dengan pelemparan satu dadu. Terus ruang sampelnya S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Terus kejadiannya misalnya A sama dengan muncul angka ganjil, maka hasilnya 1, 3, dan 5. Kalau B sama dengan muncul angka genap, maka otomatis 2, 4, dan 6. Contoh ruang sampel kontinu yaitu eksperimen atau data dari nilai mata kuliah statistika dan outcome sama dengan bilangan real antara 0 sampai dengan 100. Yang berikut kita masuk pada kejadian. Satu titik outcome atau hasil dari suatu eksperimen dari ruang sampel disebut dengan kejadian sederhana. Yang berikutnya kejadian adalah kumpulan satu atau lebih kejadian sederhana dalam suatu ruang sampel. Contohnya pelemparan satu dadu itu S sama dengan 1, 2, 3, 4, 5, 6. Maka kejadian sederhananya yaitu munculnya mata dadu 3. Tapi pada kejadiannya muncul mata dadu 1, 2, 4, dan 6. Termasuk pada probabilitas bersyarat. Berikutnya probabilitas bersyarat adalah menunjukkan besarnya kesempatan suatu peristiwa akan terjadi yang didahului oleh peristiwa lain
yang dependen terhadap peristiwa tersebut. Probabilitas bersyarat adalah probabilitas terjadinya peristiwa kedua akan terjadi apabila peristiwa pertama terjadi. Contohnya yaitu misalnya A, di mana kamu diterima sebuah universitas, dan kemungkinan di B, di mana kamu menyewa kamar kos. Kedua kegiatan tersebut saling berkesinambungan dan kesempatan terjadinya kemungkinan B akan semakin besar bila kemungkinan A-nya akan berlangsung. Ya, ini saja hasil presentasi saya. Sekian dan terima kasih.